Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Semoga diberi kesehatan semuanya, sehat-sehat lah yang nonton. Kenalin dulu nih, saya Indra Bagus Muafa dengan NIM 221011700213. Sebelumnya saya adalah mahasiswa sistem informasi, gitu kan. Sebenarnya saya ngapain sih di sini? Sebenarnya saya akan membahas nih dengan tema yang mungkin temen udah pada tahu ya kan, kecakapan antar personal dalam dunia kerja sistem informasi. Tapi kalau ngomongin mahasiswa sistem informasi, biasanya teman-teman kebayang gak sih kalau mereka tuh jago ngoding gitu kan, jago implementasi website gitu. Tapi kalau misalnya disuruh public speaking nih atau presentasi, mereka kadang bingung nih apa yang perlu dibahas, apa yang perlu disampaikan, ya kan, maparin apa nih kita hari ini gitu kan. Padahal ya di dunia kerja nanti ya kan, misalnya udah perusahaan besar atau gimana gitu, kemampuan speaking tuh sangat penting gitu buat kehidupan kita gitu ke depannya ya kan. Karena kalau misalnya sistem udah oke nih 1 sampai 10 12 ya kan, tapi temen-temen tuh nggak tahu cara nyampainnya, kurang tepat gitu kan pada audiens gitu. Cara penggunanya juga mereka tuh nggak ngerti gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh harus juga kayak nyampeinnya tuh, pesannya tuh ke mereka juga harus bagus, juga harus jelas ya kan, gunanya apa si website ini, terus kontennya misalnya apa gitu ya kan. Di sini kita langsung aja lah ya. Ada 3 topik yang kita bahas, yaitu yang pertama komunikasi lintas budaya dan generasi, dan kedua tuh etika digital dan AI, terus kayak privasi datanya juga ya kan. Terus yang terakhir nih leadership gitu kan. Nanti kita bahas bareng-bareng tiga-tiganya ya kan. Yang pertama tuh kita bahas dulu nih, apa sih komunikasi lintas budaya dan generasi ya kan, di dunia SI atau IT gitu kan. uh, Biasanya kita kan kerja nggak mungkin ya kayak yang seumuran atau satu daerah gitu kan. Kita tuh bisa aja kerja dengan sama orang yang kayak lebih tua dari kita umurnya, atau mungkin bisa jadi lebih muda dari kita kan, atau nih yang kayak ada ininya dengan budaya misalnya kan, mungkin bisa aja jadi kita kayak kolaborasi dengan dari mana ya, misalnya Sulawesi atau mungkin dari Lampung kan, itu kan perbedaan budaya ya kan gitu. Bisa aja misalnya nih kalau kita satu tim dengan kayak misalnya kan, kalau SI atau IT gitu kan kita as a team gitu kan. Jadi misalnya di tim itu kalian yang paling muda atau mungkin yang paling tua, dan kita juga harus saling kayak menghormati gitu satu sama lain, saling kayak jaga sopan santun lah gitu terhadap mereka yang mungkin yang di atas kita, atau perbedaan budaya gitu kan. Kadang-kadang orang juga nggak ngerti maksud kita ya kan, ya, sebenarnya tuh baik, tapi kalau misalnya yang kayak mereka nggak biasa nih dengan sikap kita gitu ya kan, mereka kayak agak nggak suka lah. Jadi kita harus jaga sikap juga ya kan. Dari yang kita bahas tentang topik ini, kalau misalnya jadi kayak kalau nggak punya apa ya, kecakapan antar personal gitu terhadap orang lain ya kan, ini juga bisa jadi konflik gitu. Padahal kuncinya itu gampang, kayak misalnya menyesuaikan cara komunikasinya mereka gitu kan, saling menghargai aja gitu, kooperatif lah. Karena yang penting tuh bukan kayak gaya bicaranya, tapi kayak pesannya nih tersampaikan atau tidak ya kan. Kalau misalnya kurang jelas bisa diulang atau kayak diperjelas gitu ya kan, nggak masalah sebenarnya, cuman harus dipelajari aja gitu.
Mungkin kayak gitu aja dari topik pertama kita. Lanjut ke topik kedua yang kita akan bahas nih, etika digital. Dan etika digital kayak AI atau mungkin dan privasi data lah gitu. Apa sih yang teman-teman tahu nih tentang etika digital gitu kan? Sebagai mahasiswa sistem informasi, pasti kita akrab dong tentang kayak teknologi gitu kan. Semakin hari, semakin tahun gitu kan, teknologi semakin berkembang, semakin canggih lah, pesat gitu berkembangnya. Tapi kadang kita lupa gitu dengan teknologi yang kita gunakan gitu. Misalnya kayak AI nih yang kita gunakan sehari-hari. Sebenarnya tuh AI kayak buat alat bantu aja sih teman-teman, bukan karena mereka si AI-nya ini terlalu canggih kita gunanya tuh salah gitu. Kayak misalnya tuh dosen lagi memaparin materi ya kan, terus di akhir materi misalnya ngasih tugas atau ngasih kesimpulan apa nih yang teman-teman mahasiswa bisa kesimpulin nih gitu. Terus tiba-tiba salah satu mahasiswa uh, foto ya kan yang ada di materi tersebut ditaruhlah di AI gitu kan, full tuh jawabannya dari AI segala macam gitu kan. AI itu bukan jadinya alat, kayak bukan jadi alat bantu gitu, malahan jadi kayak malah ganti otak kita gitu. Jadi kayak nggak 100% dari AI kita bisa ngerangkum lagi dari AI gitu ya kan. Gimana cara improvisasinya, gimana cara kita ngertiin tentang materinya gitu. Nggak semuanya harus dari AI gitu kan, nggak salah gitu teman-teman yang teman-teman tahu gitu kan. Terus di dunia kerja tuh etika digital tuh penting gitu, privasi data yang kita bahas tadi, yang kita bilang tadi. Misalnya kita di perusahaan besar atau di startup gitu mungkin ya, kita harus juga menjaga datanya, privasi mereka gitu, saling menghormati lah privasi yang ada di perusahaan itu, dan menggunakan teknologi itu kayak yang bertanggung jawab lah. Dengan yang misalnya kita apa yang kita mulai tuh kita harus selesaikan, jangan setengah-setengah ya kan. Karena kalau misalnya dari mereka ke kita membuat mistake gitu kan, buat kesalahan, dan mereka tuh kayak bisa ada chance buat kehilangan kepercayaan buat ke kita gitu ya kan. Jadi susah untuk kooperatifnya mereka lagi buat kerjasama lah istilahnya kayak gitu. Jadi saling menjaga kepercayaan aja dari topik yang ketiga, yang etika digital, privasi data gitu kan. Jadi saling kepercayaannya, relationshipnya tuh harus terjaga gitu ya kan, harus terjaga. Mungkin kayak gitu aja dari topik kedua pembahasannya. Lanjut aja ke topik ketiga yang kita bahas, yang terakhir nih, leadership. Yang teman-teman tahu tuh leadership apa sih? Pasti yang teman-teman tahu kan kayak kepemimpinan gitu ya kan. Sebenarnya tuh bukan yang paling jago, bukan yang paling banyak bicara atau yang ngatur-ngatur lah, bukan. Tapi di sini tuh leadership tuh yang yang kayak bertanggung jawab lah, yang bisa bekerja sama kooperatif gitu, as a team gitu kan, mengatur anggota-anggotanya, misalnya back end-nya atau front end-nya ya kan, bisa bekerja dengan maksimal gitu sesuai kapasitasnya masing-masing ya kan. Jadi nggak ada miskom gitu, nggak ada miskomunikasi juga ya kan gitu. Di proyek IT tuh pemimpin yang baik tuh bukan yang nyuruh-nyuruh, tapi yang siap bantu tim ketika misalnya ada tim yang lagi problem atau lagi struggle ya kan gitu. Si ketuanya ini atau leadership ini membantulah problem solvingnya gimana, solusinya tuh gimana, kita obrolin baik-baik gimana gitu baiknya. Jadi bukan yang tiba-tiba offline pas deadline, bukan itu salah yang kayak gitu leadership. Lagi-lagi kecakapan interpersonal ya kan sangat dibutuhkan di sini dalam perusahaan atau kerjasama tim lah kayak gitu. Mungkin ya segitu aja dari pemaparan materi yang saya sampaikan, dari yang kayak
komunikasi lintas budaya atau etika digital, leadership yang terakhir gitu. Mungkin pembahasannya yang bisa kita simpulkan bahwa kecakapan antarpersonal adalah bekal penting nih buat teman-teman mahasiswa sistem informasi, apalagi ya kan, paling penting gitu kan. Tapi mungkin nggak sistem informasi aja, mungkin bisa kayak yang lain lah, bisa kepake juga gitu. Sebagai penutup, kayak yang sudah dibicarakan kemarin, saya akan menyampaikan kata-kata mutiara, ya kan, kata mutiara. Apa itu bang? Ya kan, apa itu bang? Apa itu bang? Kata-kata mutiara dari saya sebelum penutup, kasih satu ingatan yang manis dari semua yang pahit. Kenapa bang kayak gitu? Kok ada yang pahit, emang yang manis kemana gitu? Apa sih gitu? Pokoknya ya gitu. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau misalnya yang kerja di sana, yang kerja di lapangan, atau mungkin yang sekarang lagi rame nih, Shopee driver gitu ya kan. Misalnya teman-teman lagi kerja kan, lagi struggle, terus di jalanan hujan ngambil pesanan, terus kenapa sih pesanan itu jauh banget, kenapa sih dia nggak mesenin deket aja gitu. Jangan kayak nyeselin lah, jangan kayak mana sih nih customer gitu. Jangan, dari semua yang kita lakuin, dari semua yang kita rasain gitu, pasti ada sisi baiknya gitu kan. Nggak semuanya buruk lah, nggak semuanya buruk, pasti ada kenangan yang manis, ada yang pelajaran yang kita harus pelajari gitu, pelajaran baru lah. Nggak mungkin kita kayak belajar dari suatu kebenaran, nggak mungkin. Kita harus belajar dari kesalahan, baru ada kemajuan gitu. Kayak misalnya teman-teman ngoding nih, nggak mungkin 100% langsung bener gitu kan, pasti ada salahnya awal-awal ngoding ya kan, pasti ada salah titik koma atau cara codingannya itu salah, bahasanya ya kan, salah huruf ya kan, bisa aja jadi kayak gitu, jadi error ya kan. Jadi kayak ya learn from mistake aja gitu. Itu aja sih mungkin. Mungkin dari saya gitu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.